Seorang siswa SMP diperkosa 4 pria di Subang, Jawa Barat. Sebelum diperkosa, korban dicekoki minuman keras oleh para pelaku. Korban kini dirawat di rumah sakit karena pendarahan hebat. Sementara 3 pemerkosa resmi jadi tersangka. Pendarahan. Setiap hari, korban bahkan mendapatkan transfusi. Jadi memang ini ada luka di saluran organ intim, jadi memang butuh penanganan karena kaitannya dengan perdarahan ini. Dan kita sudah transfusi 9 labu trombosit, 6 labu darah lengkap, dan 3 labu sel darah merah. Tapi kondisi memang masih belum stabil. Hendri Irawan di Subang, Jawa Barat sudah siap dengan laporan lebih lengkap soal kasus ini. Hendri, selamat siang. Ini bagaimana status 2 saksi yang sampai saat ini masih diperiksa? Apakah statusnya sudah naik dari saksi? Ya baik Pak Skalis dan juga saudara, hingga saat ini 2 orang saksi yang turut diamankan beserta 5 orang, maksud kami 3 orang lain yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian Polres Subang. 2 orang ini statusnya masih dalam proses pemeriksaan dan masih berstatus saksi seperti diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Subang yang kami hubungi beberapa saat yang lalu melalui saluran seluler. Untuk saat ini pemeriksaan pihak kepolisian pun masih terus dilanjutkan untuk mengetahui apakah 2 orang yang saat itu juga berada di lokasi akan naik menjadi tersangka ataupun hanya tetap sebagai seorang saksi saja. Untuk kasus ini sendiri hingga saat ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian dan korban pun masih mendapatkan pendampingan dari pihak KPAD Subang untuk memeriksakan psikis dan mental dari korban dan kesehatan juga. Untuk kondisi korban sendiri saat ini masih menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Subang dan informasi yang kami terima kondisinya sudah stabil. Pak Skalis. Oke, kondisinya sudah stabil tapi masih ada di ICU saat ini dan ada pendampingan juga untuk korban. Ada informasi kalau korban akan dirujuk ke RSHS ke Hasan Sadikin Bandung, benarkah Hendri? Ya baik, dari beberapa waktu lalu informasi yang kami terima dari pihak rumah sakit bahwa korban ini karena kondisinya harus terus-menerus ditransfusi darah karena memiliki penyakit anemia aplastik sehingga korban terus mengalami pendarahan yang cukup hebat dan
rencananya sebelumnya akan dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Namun upaya rujukan itu belum terrealisasi karena ada beberapa hal, yakni karena memang juga kondisi ruangan di Rumah Sakit RSHS ini juga penuh. Selain itu kondisi korban yang belum stabil sehingga untuk mobilisasi dari Rumah Sakit Umum Daerah ke Bandung cukup riskan, sehingga pihak dokter atau pihak medis di Rumah Sakit RSUD Subang ini memutuskan untuk menyetabilkan dulu kondisi dari pasien atau korban perkosaan ini karena memang selalu fluktuatif naik turun. Bahkan pada hari Senin kemarin korban harus dipindah dari ruang perawatan ke ruang ICU ini karena kondisinya tiba-tiba mengalami perburukan, dan saat ini setelah dilakukan penanganan medis secara intensif, sudah informasi yang kami terima korban sudah stabil namun masih dalam pemantauan ketat dari pihak dokter. Paskalis. Baik, terima kasih laporan Anda dari Subang, Jawa Barat, jurnalis Kompas TV Henry Irawan.